Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Eni Padilla. Saya dari kelas C9 Manajemen dengan nomor NPM 101214438. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu penilaian akhir semester pada mata perkuliahan Manajemen Pemasaran. Adapun untuk penjelasan yang akan saya bahas pada video pertama ini yaitu mengenai profil dari usaha yang telah kelompok kami wawancarai pada minggu kemarin pada usaha Cukba Cafe yang berada di Lembang, Bandung. Cukba Cafe merupakan usaha UMKM yang berdiri pada tahun 2021 dan mungkin saat ini usia Cukba Cafe ini menginjak 1 tahun karena pada bulan November kemarin baru merayakan ulang tahun yang ke-1. Dan uniknya Cukba Cafe ini berbeda dari coffee shop yang lain. Yang pertama dari lokasi, yang mungkin lokasinya itu cukup jauh karena berada di Lembang, Bandung dan terletak dengan Grand Forest Hotel yang ada di Bandung. Namun untuk tempatnya juga cukup unik dan sejuk. Lalu dari konsep pemasaran mereka itu sendiri, mereka memiliki 3 konsep pemasaran dan 3 target pemasaran. Yang pertama untuk target pemasaran mereka itu memasarkan pada pengunjung yang ada di hotel. Lalu yang kedua relasi atau dari teman-teman karyawan, dan yang terakhir itu umum. Maksudnya umum berarti bagi siapapun orang yang ingin berkunjung ke Cukba Cafe. Nah, dan untuk konsepnya itu sendiri mungkin bisa dibilang unik karena Cukba Cafe ini melakukan canvassing. Jadi mereka tidak hanya bekerja di tempat, namun mereka juga seperti menawarkan dari produk mereka itu sendiri ke pengunjung hotel, atau bisa jadi mereka melakukan pemberian selembaran brosur kepada pengunjung hotel. Dan bahkan mereka juga sempat mengikuti beberapa event seperti kemarin ada event di Universitas Pajajaran dan mereka masuk di sana niatnya belajar namun sambil berjualan. Jadi niat mereka itu bukan hanya sekedar bekerja tetapi sambil berjualan. Lalu untuk Instagram atau media sosialnya itu sendiri bernama Cukba Coffee. Dan untuk pemasarannya itu Cukba Cafe ini terbilang cukup aktif karena hampir setiap hari, mungkin minggunya, sering mengupdate info-info terbaru mengenai produk-produk mereka. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu saya akan melakukan analisis SWOT pada usaha yang telah saya wawancarai ini. Perkenalkan, kami itu mahasiswa dari Universitas Teknik Digital. Di sini kami itu ada tugas itu buat UAS. Tugasnya itu wawancara sebuah perusahaan gitu ya. Tapi cuma mengenai pemasarannya aja. Kan saya Lina, saya Fatma. Kami cuma mau sebelumnya tuh boleh diceritakan sedikit aja gitu mengenai profil perusahaan ini gitu. Yang pertama perkenalan dari saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abizar dari Cukba Coffee. Saya di sini sebagai kru paling lama mungkin ya. Kru paling lama dan kebetulan untuk secara profil perusahaan ini perintis, masih startup. Jadi belum kayak Starbucks, belum kayak coffee shop yang lain lah. Masih dalam tahap merintis. Dan saya adalah salah satu orang yang ada dimulai dari nol hingga kayak gini lah gitu. Dan paling awal terbentuk Cukba itu di tanggal 7 November 2021 kemarin. Dan kemarin juga baru ulang tahun setahun. Dalam mungkin kedai kopi yang paling beda ya kalau di sini. Pertama, kita bukan dalam bentuk perusahaan,
bukan tidak, tapi belum. Masih dalam konsep mungkin basicnya tuh kita tuh MKM, dan untuk sampai saat ini mungkinnya masih dalam basic tahap itu. Oke. Setelah setahun beranjak, pastinya ada yang namanya naik turun naik gitu. Dan alhamdulillah semua kealami gitu. Sama saya di pribadi. Paling sedikit tentang Cuba mungkin coffee shop yang unik lah intinya, nggak kayak yang lain. Nggak dimulai dengan bisnis, tetapi dimulai dengan adanya dulu. Yang penting ada, bisnisnya menyusul. Begitu, maka sedikit tentang Cuba. Kalau boleh tahu ini beralamatnya di mana? Oh iya, ini di Jalan Sesan Bajuri nomor 102, Cihideng, Parongpong. Kalau bingung-bingung susah nyari, cari aja Green Forest Horizon Bandung. Karena kita terletak di resortnya. Mungkin langsung saja ke Oke, silakan. Jadi di usaha itu gitu ya, Ya. program kegiatan usahanya yang berbeda dari usaha kopi yang lainnya itu apa gitu? Oke, yang berbeda ya. Kegiatan yang pertama dulu kita ada yang namanya lomba foto. Lomba foto jadi masih basic dalam circle sih, circle sendiri, inner circle. Lomba foto yang diadakan di Cuba. Jadi misalkan teteh nih foto semenarik mungkin di daerah sini, semenarik mungkin. Contoh tambah itu, beli apapun minumannya atau makanan atau apapun yang ada di sini, produk sini, foto di kedai ataupun daerah sini. Nanti kita filter tuh yang paling bagus mana, nanti tag IG kita, bla 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 bla. Nanti kita pilih tuh. Ada 3 pemenang, misalkan 1, 2, 3, hadiahnya apa. Itu mau foto. Mungkin di kedai lain mungkin ada, mungkin tidak ya. Cuman kalau spesialis ini itu. Yang kedua ada barista class. Barista class itu jadi kita audiennya sendiri, terutama sebisa mungkin yang di luar dari konsep kopi gitu. Jadi orang-orang awam ke kopinya gitu. Makanya dinamakan barista class. Ibarat kalau di YouTube sekarang mah how to be a barista gitu. Nah, itu diadakan di bulan Maret. Sedangkan lomba foto kemarin diadakan di Januari kemarin. Itu yang berbeda. Mungkin di kedai lain nggak ada yang nyediain barista class. Cuma di sini doang. Terutama di Bandung ya. Mungkin di luaran Bandung mungkin banyak. Untuk Bandung sendiri mungkin pencetus bukan, tapi tuturuti iya gitu. Terus apa sih di usaha itu ada kayak yang memasarkannya gitu? Misalkannya? Ya itu sama siapa gitu kalau? Untuk karena di sini kita konsepnya perintis sebagai kawal, jadi makanya saya sebutnya tadi kru, bukan barista, bukan marketing, bukan akunting, bukan pula admin. Kenapa saya sebut kru? Karena di sini kita basicnya harus bisa semua. Contoh si simpel saya, marketing saya, akunting saya, barista saya, waiters saya, admin saya, kasir saya juga. Jadi bukan saya, sorry, kita. Jadi untuk sebenarnya untuk marketingnya sendiri itu muncul dari owner, tetap dari bos, tetapi pelaku eksekusi lapangannya adalah kita. Contoh paling simpel dengan membuat konten di IG. Coba deh buka di IG-nya. Ya. Contoh simpel itu udah marketing, Ya, buka IG-nya itu udah marketing. Intinya pelaku marketingnya kita, eksekusi salesnya kita. Dengan kita semua dengan teteh yang di belakang sana, saya juga termasuk. Terus media yang digunakan dalam kegiatan pemasarannya itu apa gitu kan tadi udah di sosmed ya. Oke. Untuk media pemasaran mungkin ada online offline juga ya. Contoh simple media online yaitu tadi Instagram. Kita buat konten-konten menarik dan lucu, estetik mungkin kadang estetik, kadang tidak. Kadang ya yang penting jadilah gitu. Karena apa?
pertama dalam segi geografisnya kita teh mencil di leuweung. Kita teh ibaratkan contoh simple, jajanan paling terdekat apa? Indomaret. Gak ada lagi gitu ya. Jadi kita lebih aktif media sosial. Untuk secara offline-nya kita ada yang namanya canvassing. Canvassing itu keliling. Jadi nah bedanya kita sama coffee shop yang lain itu kita tuh sistemnya bukan jemput bola, bukan nunggu bola tapi jemput bola gitu. Contoh simpel, kita keliling apa? Kebetulan ini kan hotel di store, jadi bukan hotel yang building kotak gitu, jadi pecah lah gitu kamar-kamarnya. Nah contoh simpel, kita bertiga nih di sini, satu keliling, gua di kedai, di kamar-kamar atau orang yang lagi lewat, minimal info aja bahwa kita tuh ada di sini gitu. Nah seperti itu. Kedua, menawarkan menu. Fungsinya buat menu itu karena bisa juga delivery, tidak balik ke konsep awal, karena kita tuh jemput bola bukan menunggu bola. Persis simpel itulah. Untuk usaha yang baru merintis kayak gini mungkin berat di awal, iya. Usahanya iya, betul, gak bohong, berat di awal iya. Sudah menemukan kemudahan, amin itu. Menemukan titik terang, amin gitu. Cuman itu kan pemberiannya dulu lah gitu, pahit-pahitnya dulu kita berusaha gitu. Gak bagaimanapun kalau kita cuma nunggu di sini gitu kan, cuma ya diem gitulah di sini, gak ada aktivitas yang lain, gimana mau ada omset. Buat program pemasaran kira-kira apa mas? Pertama yang tadi ada canvassing keliling, itu ya dalam jangkauan terdekat ya. Kedua, media sosial. Selain IG ada juga TikTok, ada juga Facebook kalau nggak salah ada. Lalu ada yang namanya brosur, promo. Simple lah kalau di sini mah. Kayak buat contoh Ramadan kemarin, iku macarana tidak omset hari eta. Sedangkan orang lain puasa kan. Gimana caranya? Ngadainlah event bukber. Promo puasa, promo buka. Ada juga promo karyawan, buat karyawan kayak si teteh yang tadi. Terus karyawan Green Forest semuanya, selingkupan Green Forest. Karena kita buat promo karyawan, diskon 50%, 40%-an diskon. Dengan catatan minimal 2 order. Lalu yang selanjutnya, selain canvassing di daerah terdekat, kita juga canvassing ke nyebarin brosur ke contoh titik-titik kumpul yang sering orang ngumpul. Paling simpel KFC Setiabudi, oke, paling simpel, paling dekat lah. Kedua, patrol di atas sebelum CIC itu ada Indomaret, nah di sana. Terus selain di sini kita juga sering masuk ke event-event. Contoh simple, kemarin kita ada wedding, kita jadi vendor wedding. Jadi ada satu yang wedding, nah kita yang kopinya di sana kita. Seperti itu. Kedua, ada event di Unpad. Jadi web seminar gitu, seminaran gitu. Nah kan ada bazar kecil-kecilan sih, nah kita masuk di sana. Selain untuk promosi, jualan. Sebenarnya kalau di sini tuh konsepnya tuh bukan bekerja tapi jualan. Kalau hanya bekerja, kita buat apa canvassing gitu ya? Buat apa canvassing? Buat apa keliling gitu? Konsep itu ada bekerja dan jualan. Diutamakan jualan. Terus selama kakak menjalani usaha ini gitu ya, pernah ada hambatan gitu atau halangan di dalam menjalankannya? Halangan banyak banget halangan. Yang pertama diajukan. Kedua, karena target kita yang terdekat adalah hotel di sini. Ketika tidak ada tamunya, nah itu menjadi sebuah hambatan. Oke. Ketiga, ketika karyawannya sendiri saat itu tidak ada yang support. Simpel, ketika sudah melayangkan promo karyawan, memang sih resiko ada yang beli atau yang tidak. Cuman ketika
masa sih 70 karyawan Green Forest nu meuli mah gitu, masa wae gitu. Begitu tuh. Keempat mungkin waktu, kita lebih apa ya, ibarat lebih sibuk dan terhambat ke di luaran daripada di sini, itu hambatannya. Ketiga, kendalanya itu adalah kendaraan gitu, bensin kan perlu ini gitu. Buat target pasarnya buat semua kelas atau Yang utamanya di mana? Apakah pengunjung di sini atau di luar? Untuk Cukba Coffee sendiri, target pasarnya ada 3 yang diutamakan. Pertama, pengunjung hotel. Kedua, inner circle, relasi dengan teman-teman saya, teman-teman tanda-tanda yang di belakang. Ketiga, baru umum. Ini tuh stranger, dia orang lain yang sengaja ke sini dan melihat ini. Nah, di 3 ini sebenarnya ada kalanya ketika yang umum lebih banyak daripada yang pengunjung hotel. Nah, jadi plus minus lah semuanya. Makanya kita mainkan di event yang tadi, contoh promo karyawan, promo bukber, promo buy one get one, dan lain sebagainya. Kunci keberhasilan utama dalam kegiatan pemasaran di Cukba Coffee ini apa? Kayak gimana? Satu doang sih, istiqomah. Gak ada yang lain sih. Mau sepahit apapun ditolaknya, mau sepahit apapun diacuhkannya, kalau kita tetap konsisten istiqomah berusaha, ya mungkin gak selamanya 1 tambah 1 itu 1 gitu, ataupun 2. Bisa jadi 1 tambah 1 5, bisa jadi juga 0. Yang penting semangat aja gitu. Jangan putus asa, jangan melihat orang lain, wah orang lain mah gini. Ya nggak beda gitu, ibaratkan saya sama kalian gitunya, ya nggak beda gitu, kalian mah cewek, saya mah cowok gitu. Jadi tetap fokus, semangat, mainkan. Itu kuncinya sih. Kalau di sini karyawan ada berapa? Orangnya ada 3, saya, teman-teman berdua tuh di sana. Itu part time atau full time? Itu full time. Semuanya. Cuman kalau dalam segi timeline lebih duluan saya. Tutupnya? Ya, Tutupnya jam berapa? kita buka jam 9 sampai jam 9 malam lagi. 12 jam. 9 ke 9. kalau buat cabang Mungkin buat cabang mungkin masih dalam direncanakan ya. Nanti juga ada yang di Cicahem, di Surakarta, sebelah pada suka itu baru planning. Jadi udah ada tempatnya, tinggal setup doang. Sementara baru di sini doang. Outlet pertamanya baru di sini. paling terakhir itu ya buat medsosnya namanya apa? Oh iya, media sosialnya namanya. Kalau boleh Model tahu. siapa Media itu? sosial ini. Oh ada Cukba Coffee namanya Instagram. TikToknya juga sama. Videonya sama. Tapi kalau mau lihat kontennya boleh diambil ini copyright aja lah. Banyak kok. Kalau mau ada yang ngecek silakan. Bukan kalau nggak salah ada akunnya. Gitu. Bisa dilihat lah. Follow juga jangan lupa ya. Iya. Ada lagi. Udah ya. Itu aja. Makasih juga gitu kau udah Meluangkan waktunya ya, buat diwawancara. Santai aja. udah diganggu sama kita gitu. Itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai analisis SWOT-nya yang ada di usaha tersebut. Di sini saya sudah membuat grafik. Yang pertama untuk garis X-nya itu sendiri ada strength dan juga weakness. Lalu untuk garis Y-nya itu sendiri ada opportunity dan juga threat. Dan di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada agresif, diversifikasi, ubah strategi, dan defensif. Dan sebelum kita mengetahui usaha itu berada di titik mana, kita juga harus menentukan X dan Y-nya itu. Jadi kita harus menentukan usaha kita ini berada di titik mana. Lalu untuk langkah selanjutnya, saya juga membuat sebuah tabel untuk menentukan bahwa usaha
yang sudah kita wawancara ini berada di posisi mana. Nah, selanjutnya kita ini dapat menentukan bahwa usaha itu berada di titik mana melalui tabel ini. Ini bernama tabel IFAS. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan dari usaha itu. Dan di sini saya mengambil hasil tiga penelitian kami. Yang pertama itu dari harganya murah dan rasa yang berbeda. Yang ketiga lokasi strategis. Maka dari itu kami beri bobot 442 dengan nilai keseluruhan yaitu 28 poin. Dan untuk weakness-nya itu sendiri atau kelemahan, yang pertama itu tidak tercantum harga di menu, dan itu memang benar. Jadi mungkin bagi customer-nya itu sendiri nanti akan kebingungan, loh ini tuh harganya mahal atau murah ya? Soalnya di situ tidak tercantum harganya di menu itu sendiri. Lalu yang kedua itu tidak bisa pesan, jadi kita tuh harus benar-benar datang ke lokasi. Sedangkan untuk lokasinya itu sendiri seperti pada poin nomor 3, lokasinya itu jauh dan mungkin berada di pelosok. Jadi sangat menyulitkan jika kita ingin berkunjung ke sana. Maka dari itu kami memberi bobot 332 dengan total keseluruhannya itu berada di total 16 poin. Jadi untuk sementara ini strength ini memang lebih unggul karena mungkin yang menguatkannya itu dari rasanya itu mungkin beda dari coffee shop yang lain. Lalu untuk selanjutnya itu tabel EVAS-nya. Yang pertama itu ada opportunity atau peluangnya. Nah, mereka itu yang pertama suka ikut ke event-event yang ada di kampus ya, seperti yang kemarin mereka ikut ke event yang diadakan oleh Universitas Pajajaran. Nah, mereka itu masuk di sana. Mereka juga bukan hanya belajar tetapi sambil berjualan juga. Lalu yang uniknya itu mereka juga mendapatkan pelatihan khusus seperti cara-cara menjadi barista itu seperti apa. Sehingga kami memberikan bobotnya itu 444 dengan total keseluruhan yaitu 40 poin. Mungkin di opportunity ini cukup besar ya. Lalu ada trade. Untuk kelemahannya itu sendiri ya mungkin bersaing dengan coffee shop lain, juga mungkin dari rasa juga mungkin sama. Lalu harga yang tidak menentu yang sudah tadi dijelaskan dari menu itu kan, jadi mungkin membuat kebanyakan orang itu bertanya-tanya ini bagaimana, sehingga kami memberikan bobot 333 dengan total keseluruhannya itu adalah 21. Dan untuk selanjutnya yaitu menentukan bahwa jenis usaha yang telah kita wawancara ini berada di titik mana. Dan untuk garis X-nya itu yaitu ada strength dikurangi oleh weakness dibagi 2, dan untuk Y-nya itu sendiri yaitu opportunity dikurangi oleh threat lalu dibagi 2. Nah, dan untuk strength-nya itu tadi kan totalnya 28 dikurangi dengan weakness 16 lalu dibagi 2 dengan hasil yaitu 6. Lalu untuk opportunity tadi yaitu 40 dikurangi dengan threat-nya itu 21 dibagi 2 dengan hasil 9,5. Lalu dapat kita tarik garis bahwa untuk X-nya itu berada di strength dan untuk Y-nya itu berada di opportunity karena positif. Nah, dan dapat kita tarik garis lurus bahwasanya usaha ini berada di poin nomor 1 yaitu agresif. Dan kita bisa lihat bahwa jenis usaha ini berada di titik strength dan juga opportunity. Bahwasanya tadi strength itu adalah kekuatan dan opportunity itu yaitu peluang mereka. Jadi kekuatan sama peluang mereka itu sama-sama bagus, meskipun jika dilihat mungkin kekuatan mereka itu lebih kecil daripada peluangnya. Tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jenis usaha mereka ini baik, jadi berkembang baik. Hanya sarannya saja mungkin untuk kedepannya jika nantinya saya mungkin mempunyai perusahaan, saya ingin melakukan yang terbaik dengan mengoreksi dari setiap kesalahan, seperti mungkin dari daftar menu, atau mungkin nanti saya akan mendirikan cabang-cabang Coba Cafe ini di yang terdekat, sehingga memudahkan para customer yang ingin berkunjung ke sana itu tidak kesulitan gitu. Dan mungkin saya juga akan menggunakan fitur seperti yang ada di Shopee Food, sehingga memudahkan orang lain atau teman-teman yang ingin ke sana itu dengan cara yang instan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.